Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Al-mukarramun wal muhtaramun, Duriyatul Mustafa, para habaib, para syarifah, para alim ulama, para umara, hadirin hadirat, pencinta ulama, pencinta habaib, pencinta majelis ilmu rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, berkatnya, memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, berhadir di tempat yang mulia, memperingati peringatan Isra Mi'raj seorang yang sangat mulia dan di bulan yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita, baginda kita, seorang nabi yang paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling tampan wajahnya, paling luhur budi pekertinya, paling bersih hatinya, ialah kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan Isra dan Mi'raj kita sudah sangat hafal itu, dengan kurang kan sudah hafal itu. Namun ada 3 macam oleh Isra Mi'raj itu yang barangkali orang banyak belum tahu. Ada 3 macam oleh Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu. Oleh pertama adalah perintah salat, perintah sembahyang fardu yang 5 waktu ini. Oleh yang sangat besar. Perintah sembahyang langsung Allah panggil Rasulullah untuk menghadap hadratnya itu. Beda dengan perintah puasa, perintah zakat, haji, turun dengan Jibril yang menyampaikan itu. Perintah sembahyang langsung Rasulullah diundang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita barat lagi. Itu satu sembahyang merupakan sebesar-besar rukun Islam. Sebab Rasul tidak mengatakan orang yang tidak puasa dengan kafir. Ada puasa orang pun bawa belum dicap kafir lagi. Tidak berzakat belum dicap kafir. Tidak haji belum dicap kafir. Tidak sembahyang walau satu waktu sudah dicap oleh kafir oleh Rasulullah itu. Jadi kalau ada persembahyangan sudah
itu sudah stempel kapan pakar kapara jiaran kafir yang terang-terangan kafir. Dan sembahyang ini merupakan isyarat kalau kau mau hidup senang, dunia senang, akhirat senang, baguskan sembahyangmu itu, baguskan sembahyangmu. Dunia hendak hidup nyaman, dunia akhirat nyaman, mati nyaman, dikubur nyaman, di pasar nyaman, dihisab mudah. Apa solusinya? Sembahyang bagus-bagus itu, bayang bujur-bujur dan balang kambingan sembahyang. Imam Ghazali beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, hai murid-muridku dari sini, tahukah kalian apa yang paling ringan itu? Yang paling ringan. Muridnya menjawab, paling ringan itu ialah kapas. Kapas. Kata beliau bukan. Angin juga bukan. Yang paling ringan itu tarku salah meninggalkan sembahyang fardu, paling ringan. Dan itu fakta sekarang. Orang mudah ada sembahyang itu. Awur dikit perai sembahyang. Bepengantinan, pengantinnya perai sembahyang. Pohon bang perai sembahyang. Apalagi garing itu. Imbus di tangan dua, kiri kanan berimbus, hidung oksigen, perai sembahyang. Padahal ulama sepakat itu, selama akal masih ada, walaupun kritis benar titik para ulama sudah tetap wajib sembahyang. Walau susah benar tetap wajib sembahyang. Kada mampu berdiri dan ada aturan mainnya, duduk. Kada mampu duduk berbaring, kada mampu berbaring bertelantang, kada mampu duduk bertelantang dengan kepala, itu syarat dengan kepala. Kada mampu juga melawan hati, kada mampu juga mati. Lagi ini. Dan banyak kita beranggapan bahwa itu sembahyang kalau nanti dikada selesai urusan aur dan dikada sembahyang, garing dikada sembahyang, nyupir dikada sembahyang, bertukang kada sembahyang. Dikira bila dikada kayaknya selesai urusan itu, padahal tidak. Itu dalam satu kitab dikatakan, walau kau kada ribuan kali sembahyang, kada hilang dosa besarnya itu. Kita kada ribuan kali menghadap, kada hilang dosa besarnya itu. Masih dosa besarnya ada masih itu. Itulah sembahyang ini oleh Allah yang terbesar termulia dalam Islam, yaitu sembahyang fardu yang 5 waktu ini. Orang mudah ada sembahyang. Imbus di tangan kiri kanan, hidung oksigen mulang itu. Nah, ini banyak perai sembahyang itu, padahal termasuk
paling barang sakaratul maut itu orang ada hutang sembahyang, itu lambat keluarnya roh itu, bikin hutangnya banyak, bikin barat keluarnya roh itu. Paling sakit itu mati orang-orang nada hutang sembahyang tadi. Dan itu sembahyang uzurnya cuma dua, satu kelupaan, dua ketiduran. Kalau sibuk benar boleh keberau sembahyang, ada boleh itu. Garing benar boleh keberau sembahyang, ada boleh juga itu. Tetap wajib sembahyang. Garing benar aja. Kalau mangkadawa berwudu diudui. Kalau bisa juga ditayamumi. Kalau hawa juga biar perai itu. Usah ada sabun, ada seperti amuman. Banyak untuk menghormati waktu barang. Nyambung bang Johor sembahyang untuk menghormati waktu, walau di tempat dia berbaring, walau kada menghadap kiblat, boleh hanya untuk menghormati waktu. Waktu najis misalnya boleh hanya juga. Jadi meninggal mati kada tahu hutang sembahyang itu. Bila bilang segar ya jadi kandang ya nah itu, nah diulang lagi bayar sembahyang di kandang itu. Nah, namun peraya sembahyang ini, nah itu. Jadi paling mudah, paling inting orang kada sembahyang, paling ringan sudah dengan pada kapas itu, awur dikit kada sembahyang. Nah itu. Bila hendak hidup nyaman, itu. Mati nyaman, dikubur nyaman, dibasar nyaman, diisap mudah, disirat nyaman itu. Apa? Bagus-baguslah sembahyang itu. Allah pas bagusan, teruskan apa kehidupanmu dunia dan akhiratmu itu. Itu oleh-oleh yang pertama Isra Mi'raj. Oleh-oleh yang kedua, awatul suratul Baqarah, penutup suratul Baqarah itu ayat amanah Rasul ini bagus dibaca habis subuh, habis maghrib kan hendak guring, dibaca subuh, hari itu aman seharian. Dibaca maghrib malam itu aman semalaman. Amanah Rasul itu tausiatnya. Dan itu menempati tahajud di tengah malam. Mendengar bangun amanah Rasul baca sudah menempati tahajud di tengah malam itu. Termasuk oleh-oleh Isra Mi'raj juga. Yang ketiga adalah syarat biasri amsalihah itu. Ketiga jalan Nabi, oleh yang ketiga itu Allah menjadikan dalam satu kebaikan 10 kali lipat gandanya. Kita berbuat baik sekali, Allah balas 10 kebaikan itu. Jadi kita ini kalau berbuat baik apa enggak? Bertasbih enggak? Bersedekah enggak? Sekali minimal 10 kali balasan itu. Itu oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasul berpaling pulang dari hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada terdengar suara, ya Muhammad nur ummataka tukrimu salasan. Hai Muhammad, umatmu suruh menghormati 3 macam orang. Diperintah suruh umatmu menghormati 3 macam orang. Pertama al-alim, hormati ulama itu. Hormati ulama itu. Termasuk wasiat guru sekumpulan adalah hormati ulama itu. Kita memperingati haul ini
termasuk menghormati ulama, mengenang jasa-jasa ulama itu. Dan ulama itu mati itu seperti lubang yang tidak ada tambahnya lagi itu. Lubangnya besar kalau obatnya ulama, karena ada tambahnya lagi, ada lagi tambahan itu. Hormati ulama ini. Hormati ulama, hormati ilmu itu. Hormati ilmu artinya itu. Karena ulama itu kan kalau habaib itu punya nasabnya Rasulullah. Habaib punya nasab Rasulullah itu. Ulama punya sanadnya Rasulullah. Punya sanadnya Rasulullah itu. Hormati ulama, hormati habaib itu. Hormat ulama. Kita kadang-kadang hormatnya kayak orang biasa itu. Habib salaman biasa-biasa aja, itu jangan itu. Kayak orang munafik seperti itu. Habaib hormati, cium tangan itu. Bolak-balik bagus, berkah itu. Berkah itu, kita menyentuh berkah itu. Kalau Habib dicium tangan kan berkahnya itu menyentuh darah daging Rasulullah kita itu. Ulama kita cium tangan sidin menyentuh warisannya Rasulullah, ilmu beliau itu. Ilmu ini paling hebat sudah itu. Ilmu paling hebat. Sebab ilmu itu warisan para anbiya. Harta warisan Qarun, pangkat warisan Fir'aun. Kata Imam Malik karamallahu wajhah, seandainya kalian melihat pahala duduk di majelis ilmu, melihat pahalanya, andaikan kau lumpuh, kau datang batungkat datang itu. Andaikan kau setruk baki sub datang itu. Andaikan jadi raja, ambil jadi raja. Jadi pedagang, jadi pedagang, hadir ke majelis ilmu itu. Melapas ke usaha, dia melihat pahalanya dengan dia melihat pahalanya. Melapas ke gawian itu. Karena hebatnya orang menuntut ilmu itu. Kalau orang yang hadir di majelis ilmu itu, pertama ridha Allah senang. Allah senang itu. Allah senang. Allah ridha. Kalau Allah ridha, dosa kita banyak, habis Tuhan ampuni itu. Allah ridha, kita amal dikit jadi banyak amal kita itu. Allah ridha itu. Dikit tapi jadi dibesarkan Allah pahalanya. Jadi orang yang hadir majelis ilmu dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha-nya Rasulullah. Rasul senang orang-orang yang hadir majelis ilmu itu. Senang belajar itu. Kata Habib Al-Haddad, beliau mengatakan ada dua macam perkara yang membuat Rasul itu luar biasa senangnya itu. Pertama, kalau kita hadir di majelis ilmu, Rasul luar biasa senangnya itu. Senang, kenapa? Kita itu merebutan warisan beliau itu. Senang Rasul. Orang ngaji, senang Rasulullah itu. Kedua, orang-orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi, Rasul pun senang. Senang. Kebahagiaan rajin salawat banyak dibaca, Rasul senang luar biasa itu. Yang ketiga, menyenangkan para malaikat. Malaikat senang orang hadir majelis ilmu itu. Dia payungi dengan sayapnya, kita ini hadir di majelis ilmu itu. Saking senangnya itu mereka mau orang halar untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Malaikat senang.
jangan atas dosa-dosa kita kan itu. Yang keempat, orang yang hadir majelis ilmu itu membuat senang para salihin. Orang-orang saleh senang lawan kita itu. Kan kita baca kitab orang saleh, beliau hadir di majelis itu. Kita sambut kata-kata orang saleh, beliau hadir di situ kan. Orang saleh senang itu. Kalau orang saleh senang, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh nanti di padang mahsyar nanti itu. Almarhum aman ahab di mahsyar, grup orang-orang saleh di surga, grup orang-orang saleh. Kenapa? Orang saleh senang. Yang kelima, duduk di majelis ilmu itu membuat senang orang tua di kubur itu. Kalau kita baca yasin, kirim yasinan bagus sampai balanya itu. Kalau bilang ada sampai itu wahabi ada sampai kita sampai itu. Tahlilan bagus sampai balanya itu. Cuma paling senang itu di kubur situ apa? Anak hadir di majelis ilmu. Paling hibung itu kita di kubur itu. Abah kita anak sudah mati hibung luar biasa itu. Kalah yasinan itu, kalah sedekah, kalah tahlilan haram ini. Dan itu bisa merubah status anak yang durhaka jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya itu. Ini orang lagi abah hidup durhaka misalnya kan durhaka lawan kita itu. Belambah mati aktif ke pengajian, nah berubah ya anak jadi anak yang berbakti lawan kuitan itu. Luar biasa ibu nasi di kubur itu. Bila anak hadir ke pengajian luar biasa itu. Kubur sidang terang itu lah, terang itu harum. Kenapa anak hadir di majelis ilmu? Nah ini ilmu ini. Hormati ulama, hormati ilmu, artinya kan ilmu itu. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, beliau itu mengatakan kalau kau merasa tubuhmu sakit, kalau kau merasa tubuhmu sakit, itu berarti kau banyak makan berlebih-lebihan. Makan berlebihan, kolesterol naik, ya Allah. Asam urat tinggi kan karena banyak makan berlebihan. Bila awak sakit, garing awak, batu singgah apa, makan berlebih-lebihan. Kan makannya bila banyak banget, makan gula banyak, kencing manis, jalan, gula banyak, darah tinggi itu, lemak banyak, kolesterol naik, nama asam banyak, lambung dihantamnya. Jadi bila merasa awak sakit, apa, makan berlebih-lebihan, mulai dibilang liting, bah itu. Kalau kau merasa tubuhmu sakit, tubuhmu garing, kantungmu garing, ini bubuk katanya nih, awak garing, kantung garing, pertanda kau banyak pandir yang berlebih-lebihan itu. Kurang mati bilang pelapau itu lah, kantung garing biasanya kalau itu mindrok sabu dari atuan itu. Kantung garing itu. Jadi menyawa keringkut, duit ringkut dua ya sudah itu lah. Kalau saya ke dokter, istighfar aja penyakit karena banyak pandir yang terbuang-buang itu. Kalau kau merasa rohmu sakit, nah ini roh sakit kan.
orang kalau roh sakit jarang terasa, tubuh sakit, kepala sakit kerasan, mata sakit kerasan, dada sakit kerasan, roh sakit jarang terasa. Cuma ada gejalanya itu. Kalau roh sakit apa gejalanya? Ibadah kulir, salat berjamaah langgar parak kulir, roh sakit itu. Kebahagiaan kulir, roh sakit itu. Salawat kulir, roh sakit, roh garing itu. Kalau awak sakit paling-paling mati bahayanya. Kalau roh sakit mati masuk neraka, bahayanya itu. Bahaya itu. Jadi kalau ada orang bahari awak sigar kan, apa awak garing tapi rohnya sihat, cuma ruah kai kami itu kan, ruah kai. Jadi manggah luar biasa tuh, asmani kronis benar itu. Nyuk ulang kedengaran 2-3 buah rumah kedengaran itu. Tapi bila tengah malam jam 2 kada perlu bakisut sing bodo tahajud malam bangun aja. Waktu tapi roh sihat gitu kan, roh sihat. Nah itu penting. Kalau orang roh garing, awak sihat, itu jarang tadi teh. Kulir kemudian awak sigara itu kalau awak sigara aja cuma kulir, kenapa? Rohnya garing itu. Kan orang roh ini garing kayak orang garing juga itu. Saraban pahit liur. Ada orang pahit garing tuh liur pahit ke. Orang garing kan tawari anak pesan batin ngabian. Dajar bowling tuh. Anak subun tercobian bowling juga. Anak bakso kabian bowling juga. Liur pahit itu. Anak bini kabian. Amunnya garing bujur, dah jual pun pura-pura garing, ya ejarna itu bahaya lah. Bila roh itu garing, ya liur pahit terus. Suruh salawat, kada beliur. Suruh zikir, kada beliur. Suruh jemaah, kada beliur. Kenapa roh garing, liur pahit terus itu. Itu bahaya mati seorang hati bahaya. Bila roh garing apa obatnya? Nah, hadirlah di majelis-majelis ilmu itu ngaranya rumah sakit untuk roh nang garing, ke masjid hadir, ajian hadir tuh obat untuk roh garing. Kalau kau merasa pikiranmu galau, kalau mau tenang pikiran dengan berabah galau, guring galau, berdiri galau, di masjid galau, pertanda kau banyak punya kehendak karena itu. Orang punya kehendak kalau mau tenang pikiran itu, hendak mutur harap, hendak happy harap, hendak rumah harap, kalau mau tenang kenapa? Banyakkan kehendak, inilah. Namun hendak tenang kita ni berai kehendak tu, dia banyak kehendak. Banyak kehendak ada mau tenang pikiran nanti. Kalau tenang itu. Dan orang yang banyak kehendak itu nekat biasanya itu. Orang kalau banyak kehendak itu nekat. Kadang mau ukur mampu lawan mau. Kadang mau ukur lagi maunya panjang mampunya pendek. Kalau sudah kada mau ukur lagi maunya dua mampunya sapal saja lalu tak kurang itu. Kenapa? Kebanyakan kehendak itu. Ya kehendak. Nah ini. Nak jadi bupati, alang-ali urusan itu. Nak jadi gubernur, alang urusan itu. Alih itu kita buyar terus pikiran itu. Kalau tenang ya Allah. Karena dunia ini, kalau orang mengajar dunia itu belum tentu dapat. Kita mengajar dunia belum tentu dapat. Ada yang kan dapat juga, dikit dapatnya itu.
andaikan banyak dia dapatnya kita kada puas. Andaikan puas juga ada lawas mati kita itu kudunya dikejar itu. Orang cari siang malam dapat dikit pun banyak juga kada puas itu. Pun puas juga mati sedihnya itu. Kalau akhir dikejar pasti dapat pulang banyak, pasti banyaknya pulang puas, pasti puasnya pulang kekal abadi. Itu akhirat itu. Kalau dunia kita hendaki kita sudah punya terus. Nah, imunnya pikiran digalau terus kemudian kehendak itu. Kalau merasa hidupmu pahit, kalau pahit kehidupanmu pahit, dicari nggak ada mau boleh. Bahuma dihentamnya ama, peternak matian. Iwak pulang habis, matian juga habis. Kenapa sebab itu? Karena itu kau kada buru sembahyang dan kurang salawat dan Rasulullah itu. Kurang banyak salawat. Jadi pahit kita hidupannya itu. Bayangnya ada kubur, kurang bersalawat kan. Pernah Sayyidina Ali duduk di bawah pohon dengan datang seekor lebah wanyi ini. Assalamualaikum, kan sin paham bahasa lebah nih. Salam. Hai Ali jalan wanyi nih kan. Maukah biar nurun undang ke Barangkas ulun? Maulah. Jarur Sayyidina Ali, ayo. Berangkat ke Barangkas wanyi itu. Sampai di sana Barangkas wanyi tadi. Saya beliau duduk, waktu duduk titik madunya pas pada sedih dia hasilnya dengan turun nggak hidung terus nggak bibir itu madunya manis tadi manis madu aja. Ya udah orang pemarah naik marahnya jantung hampir berdetak mati itu orang marah naik marahnya rabah setruk mati sidinnya itu. Jadi mati yang terbesar tuh karena faktor marah dan orang itu dan Nabi diketahui itu akalnya juga bagus satu kadakah pas marah dan ketahuan uyangnya belang marah kucing sipak piring hambas gula disipak ini orang nggak ada pintar karena akalnya kurang seorang itu ketahuan itu ya. Cuma ada 3 marah yang dimaklumi itu. Orang kalau marah nanti wajan dimaklumi hanya dan diambil hati itu. Karena orang marah karena garing. Orang garing marah-marah yang dilawan dimaklumi aja itu. Bisa kuitan tuh garing-garing macam-macam ke anak yang dilawan itu jadi diambil hati itu. Kedua marah karena kantung garing ipuk tumbes dapur ibak garing minyak garing saban garing amuk jadi lawan itu dimaklumi aja itu. Ketika orang marah karena parut lapar cara makalawasan mengjarnya kan itu. Marah kenapa? Parut bang lapar lawas ceramah itu dimaklumi juga itu maklumi juga artinya kan orang itu parut kanjang aja itu awak sigar aja ibu panjang aja marah-marah juga itu orang kurang seorang itu orang kurang akalnya itu dan marah nih bahaya rusak iman itu rusak iman dia udah jadi wali dan pemarah peramah jadi peramah pohon pemurah wasiat Sayyidina udah jadi wali peramah lawan pemurah
Dan termasuk wasiat sidin, jangan buruk sangka lawan orang muslim, jangan buruk sangka. Jadi buruk sangka itu bahaya kita. Kita punya hati kalau mau baik harus husnuzan terus. Bila husnuzan hati akan baik terus. Bila buruk sangka hati buruk juga itu. Orang senang buruk sangka hati, buruk hatinya. Hati dendam ada, dengki ada, semua ada. Kenapa? Karena buruk sangka terus. Kalau orang husnuzan, nah ini hati akan bagus. Ada ridhanya, sabarnya, syukurnya, Tuhan senang bagus-bagusnya itu. Bila hati bagus, husnuzan amalkan. Agar bisa husnuzan itu kita lihat orang sisi yang bagus-bagus saja. Lihat yang bagus-bagus saja pandang itu. Dan lihat yang buruk jangan itu. Pandang sisi yang positifnya aja yang dilihat itu. Karena kata hukamah itu segemuk-gemuknya ikan pasti punya tulang. Lampam kan itu, lampak banyak tulangnya kalau. Nah, sekurus-kurusnya ikan wakaring masih punya daging gitu. Artinya orang biar baik benar ada buruknya itu. Orang buruk benar ada baiknya itu. Dan kita ini kan sudah jamin kita sudah tulang adanya. Orang ini baik benar sudah, rupa bagus, akhlak bagus, contohkan Rasulullah itu. Nah muar ada juga itu, Abu Jahal muar ya Allah, Abu Lahab muar itu. Orang belum nang jahat benar. Dan kalau paling jahat manusia itu sudah Abu Jahal itu. Abu Jahal itu rupa jahat, akhlak jahat itu. Kedua-duanya hanya Abu Jahal ngaran itu. Rupa jahat, akhlak jahat, Abu Jahal itu. Tapi yang ketujuh ada juga Abu Jahal itu. Maksudnya dunia ini Allah. Jadi pandang yang bagus-bagusnya aja agar tapi bila husnuzan mati husnul, dan bila husnuzan mati soal khatimah. Husnuzan itu punya kekuatan. Ana indah zarni abdi bikan punya kekuatan itu. Dalam satu kitab diceritakan ada 3 orang maling hendak mencuntan tengah malam hari hujan lambat bukan naung di rumah orang di pelantar rumah orang saleh kan. Jam 1 lewat sudah tengah malam bernaung di pelantar orang saleh. Hujan melambat hujannya biar nang laki kasih bangun kata anjut rupanya tuh suruh masuk orang saleh di luar itu. Suruh naikkan orang saleh di luar itu kan. Maling dianggap orang saleh. Biarnya suruh itu. Ini laki menyuruh. Kalau bang suruh masuk ke rumah. Kasih minum, kasih selit makanan. Kuringan malingnya nih kan. Pagi hari ini maling hendak mulik mandian di rumah sidin itu. Hendak mulik mandian maling tadi. Ini orang saleh punya husnuzan luar biasa. Ini maling dianggap orang saleh gitu. Maling ini mandi, satu orang mandi tanah bajunya itu sebaskom tanah, 2 mandi tanah buang baskom sudah. Ketika tadi mah 3 baskom, 3 jidar itu. Jadi malingnya berikan dengan ini banyu ada 3 jidar, banyu mas maling mandi ini kan. Orang saleh punya anak perempuan cantik cuma lumpuh anaknya nih cantik tapi lumpuh itu. Lalu diangkat lumpuh nih dimandikan mandi banyu nang maling mandi tadi kan. Banyu maling nih kuyahan kemudian sekali ini orang bisa duduk sudah, kemudian 2 kali bisa berdiri, kemudian 3 kali bisa jalan. Banyu maling bawa buah. Karena bawa buah maling dikira orang saleh itu bawa buah itu kan. Gak ada maling ya kalau maling nyata jangan dikira orang saleh bawa buah, ada maling itu gini ya.
Pokoknya kabupaten husnuzan itu husnuzan luar biasa itu lah. Bila anak hati ini bagus, husnuzan terus. Bila ada hati rusak, husnuzan terus. Jadi wasiat beliau jangan buruk sangka. Dan termasuk wasiat beliau jangan makan harta riba itu. Di pesan jangan makan harta riba di sini. Kenapa? Nah, karena riba ini paling bersulah yurakullahur riba. Allah akan hancurkan yang namanya riba itu, hancur. Yang Ghazali mengatakan hancur itu 4 macam kehancuran. Tahu kan? Padahal lebih besar ini keramatnya ini. Duanya ibu bapak lebih tajam daripada 270 balik tutup sekalipun itu. Kalah. Hormati orang tua kita. Akhir zaman sekarang ini orang tua banyak dilecehkan. Ini fakta, itu bicara fakta. Ibu diingun di rumah itu, ingun di rumah itu. Tapi di rumah dia kan mohon dirajakan, jadi babu sih dia. Masak umat, tadabas umat, usul piring umat, gondojo umat. Ini durhaka ini anak nih dengeran jadi babu kuitan itu kan. Itu kan ladang surga itu, ladang surga itu, ladang surga itu, ladang rahmat, ladang berkat itu. Orang kalau kuitan bakti itu punya apa kan? Punya martabat khusus dari Allah Subhanahu wa taala itu. Orang dirajakan orang ini orang sungguh pajangan, orang berkah pajangan apa? Kuitan bakti itu. Tuhan khusus memberikan perhatian. Kemudian yang terakhir hormatilah orang-orang yang hafal Quran. Jadi ini orang alim hormati. Walid orang tua kita hormati. Guru kita masuk walid juga kan hormati itu. Ketinggian orang hafal Quran itu hormati. Itulah diantara pesan-pesan Isra Mi'rajnya Rasulullah dan haul ngurus kumpul. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fir rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amalan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan an-nazara ila wajhika al-karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.